Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan bahas soal nomor 6. Garam NH42SO4 0,1 molar memiliki pH sebesar titik-titik. Langkah pertama, kalian harus tahu ini garam asam atau garam basa. Berdasarkan apa? Berdasarkan asal muasal yang kuatnya. Kalau kalian lihat, ini kan ada SO4. SO4 ini berasal dari H2SO4, asam kuat. Artinya ini adalah garam asam. Kalau garam asam berarti kita akan mencarinya H+. Rumusnya adalah KW 10 pangkat min 14 per KB 2 kali 10 pangkat min 5 kali konsentrasi garam. Ini konsentrasinya sudah diketahui. Oke, kalau sudah berarti 10 pangkat min 15, ini min 14 sama min 1, ini naikkan jadi plus bagi 2. Jadi setengah kali 10 pangkat min 10. Oke, kalau sudah 1/2 itu 0,5 ya. Kita cari akar dari 0,5. Akar 0,5 itu adalah 0,7. Oh ya, sebentar, kakak lupa. Ini NH42SO4 itu ada valensi 2. Valensinya 2. Sehingga untuk konsentrasinya kita kali 2 di bagian sini. Kemudian 2 kali 10 min 1. Lalu kita coret. Kemudian berarti dapat akar 10 min 10. Berarti 10 pangkat min 5. Karena kita mencari H+, sudah pasti langsung bisa dapat pH, yaitu sesuai ini 5 atau 5 min log 1. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 7, diketahui 50 ml larutan, kemudian ini juga Ka-nya sekian. Nah, sebenarnya karena ini sama, atau gini, kakak ajarin cara panjang ya. Jadi biar kalian bisa mereaksikan itu kalau angkanya berbeda. Oke. Yang pertama, kita tulis dulu reaksinya. Di situ ada CH3COOH ditambah NaOH menjadi garamnya itu diambil dari sini sama sini. Berarti CH3COONa lalu sisanya plus H2O. Oke, sebentar, karena tidak cukup kita taruh di sini aja. Nah, kalau mau bikin reaksi itu ada mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula yang bagian kanan kita coret. Kemudian kita harus masukkan menggunakan mol. Jadi kita cari dulu mol dari CH3COOH. Kita punya rumus mol sama dengan molaritas atau konsentrasi sama dengan mol per volume. Berarti untuk mencari mol kita bisa M kali V. Nah, kita kalikan aja. M kali V, molarnya 0,2, volumenya adalah 50, satuannya mili, berarti nanti hasilnya adalah 10, tapi satuannya milimol. Nah, karena NaOH-nya sama, berarti ya udah sama berarti ya. Mol CH3COOH sama juga dengan mol NaOH, 10 milimol. Nah, kalau sudah kita masukkan 10 sama 10. Nah, karena di sini 10 itu untuk koefisien 1,
berarti kan mereka sama-sama kecil ya, maksudnya nilainya kan sama, berarti yang bereaksi kalian jadikan 10 juga. Yang ini dia juga koefisiennya 1, berarti 10. Ini juga 1, jadi 10. Kalau sudah kita kurangi. Ini habis, ini habis. Nah, untuk ciri hidrolisis itu bagian sini asam basanya itu harus habis. Itu adalah ciri kalau reaksi itu adalah hidrolisis. Soalnya sama penyangga juga cukup mirip, jadi hati-hati. Ini dapat 10, ini dapat 10. Nah, fokusnya di sini. Garamnya kamu sudah dapat molnya, tapi belum konsentrasi. Jadi kamu harus ubah dulu. Carilah konsentrasi garam. Rumusnya mol per volume. Molnya berapa tadi? 10 milimol. Volumenya kalian jumlahkan 50 mili sama 50 mili. 100 mili. Coret-coret mili sama milinya ini, coret-coret, dapat 10 pangkat min 1 molar. Sudah dapat konsentrasinya. Sekarang lihat garamnya. Ini garam sifatnya apa? Garam basah. Karena apa? Berasal dari NaOH. Oke, berarti kita akan hitung OH min. Rumusnya KW 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5 kali konsentrasi garam. Garamnya kan dia tidak ada valensi 2-nya, berarti cuma valensi 1. Berarti tinggal dimasukkan konsentrasinya. 10 min 1. Dapat 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 5. pOH-nya berarti 5. Untuk mencari pH 14 min 5, 9. Jawabannya E. Nah, ini adalah cara panjangnya. Sekarang kita akan praktekkan yang cara pendek nomor 8. Pertama, karena kita tahu bahwa ini adalah masih bab hidrolisis, berarti kan kita tahu bahwa reaksi nomor 8 itu sudah pasti hidrolisis, ya kan? Kita cek ini. Kalau kita kalikan, berarti kan M kali V. Berarti berapa? 40 milimol. Ini cari molnya. Nah, ini 100 mili sama 0,4 HCl itu juga sama ya. 40 milimol. Oke. Nah, artinya kalian tahu mol garam itu 40 milimol. Kan asam basa terus jadi garam. Garamnya sudah pasti 40 milimol. Kalian cari konsentrasi garam. Caranya adalah 40 milimol dikali volume total 100 mili sama 100 mili. 200 mili. Nah, kalau sudah coret milinya, coret-coret 5 berarti 0,2. Konsentrasi garam sudah dapat. Kita cek dia garamnya sifatnya apa. Ini kalau jadi garam menjadi NH4Cl ya. NH3 sama HCl. Jadi NH3 tambah HCl itu kalau jadi garam menjadi NH4Cl. Nah, dia berasal dari asam kuat. Berarti ini adalah garam asam. Nah, karena berasal dari garam asam, berarti kita akan hitung H plusnya. 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 min 5 kali konsentrasinya adalah 0,2, berarti 2 kali 10 min 1. Coret-coret. 10 pangkat min 15 plus 5. 10 pangkat min 10 di akar menjadi 10 min 5. Maka pH-nya 5 atau 5 min log 1. Nah, seperti ini. Lanjut. Ini basa kuat, ini asam lemah. Jadi nanti garamnya sifatnya basah. Terus ini sama. Ya.
Berarti kita cari dulu aja molnya. Berarti kan 100 mili dikali 0,1 berarti 10 mili mol. Habis itu hitung konsentrasi. Konsentrasinya itu adalah mol dibagi volume total 100 sama 100, jadi 200 milimol. Coret dapat 1/20, yaitu 0,05. Kalau sudah untuk basanya kan berarti NaOH tambah HCN menjadi NaCN plus H2O. Ini sifatnya garam basa. Oke. Kalau sudah berarti kita bisa hitung, karena basa berarti OH- akar 10 min 14 KW-nya, lalu HCN-nya adalah 4, 10 pangkat min 6, konsentrasi garamnya adalah 5, 10 min 2. Kalau sudah berarti 5/4, 10 pangkat min 16, min 14 sama min 2 ditambah 6. Kalau sudah 5 bagi 4 itu 1,25, 10 min 10. 1,25, kemudian kita akar ya. Akar dari 1,25 itu adalah 1,1, 10 pangkat min 5. Nah, berarti pOH-nya adalah 5 min log 1,1. Yang diminta konsentrasi ion H+, berarti sudah, berarti sampai sini aja. Nggak perlu pOH, berarti ini kita hapus. Jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 10, larutan garam. Ini kita cek dulu, dia kan garam basa ya. 0,1 akan memiliki pH yang sama. Oke, karena garam basa berarti kita hitung dulu OH-. 10 min 14 per Ka-nya 2 kali 10 min 5. Konsentrasinya 0,1. Tapi di sini ada valensi ya. Berarti kali 2, coret. Hasilnya adalah 10 min 15 plus 5. Akar 10 min 10. Berarti OH- sama dengan 10 min 5. Berarti pOH-nya 5, pH-nya 14 min pOH. Berarti 14 min 5 sama dengan 9. Nah, berarti kita cari yang pH-nya itu 9. 9 kan basa, berarti ini kita coret karena nggak mungkin. Ini juga kita coret. Nah, sekarang ini kita cek. Masih ingat rumus pH? Kan konsentrasi sudah diketahui ya. pOH itu kan berarti min log ini 10 pangkat min 2. Berarti pOH-nya 2. pH-nya berarti 14 min 2, 12. Berarti salah ya. Ini garam asam, tidak mungkin pH-nya 9, salah. Yang ini masih memungkinkan. Coba kita cek dulu. Yang ini berarti kita pakai OH- sama dengan 10 min 14. Ka-nya kita pakai Ka, ini kan sama-sama CH3COOH. 2 kali 10 min 5 kali, dia tidak ada valensi, jadi valensinya 1, 5 kali 10 min 2.
Oke. Berarti ini 2,5 dari 5 bagi 2 kali 10 pangkat min 16 plus 5. 2,5 10 pangkat min 11. Atau 25 kali 10 min 12. Akar 25 keluar jadi 5. 10 pangkat min 6. POH-nya berarti 6 min log 5. PH-nya 14 min 6 min log 5. Berarti 14 min 6 tambah log 5. 14 min 6 itu adalah 8 plus log 5. Nah, log 5 itu ini sebenarnya nilainya sekitar 8,7-an. Jadi mungkin yang paling mendekati ya D.